Shalom, berkah dalam. Gimana kabarnya teman-teman? Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, kita dapat kembali bersama-sama mengadakan ibadah. Meski masih dalam keadaan pandemi, kita masih mengadakan ibadah online. Tapi kita semua percaya bahwa kasih setiap Tuhan tetap dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari teman-teman, kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Pada pagi hari ini kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau setia selalu berjalan bersama-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau masih dapat memberikan hari di mana kami dapat beribadah bersama-sama kembali. Dan Tuhan kiranya Engkau berkati ibadah kami pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan pujian kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman yang siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, amin. Shalom, berkah dalam. Gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Saya ajak teman-teman mengangkat tangan. Kita terbang bersama Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian, Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di
firman Tuhan. Salam saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, siswa-siswi Kristen dan Katolik SMA Negeri 1 Sragen yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami akan belajar dan bertumbuh di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu guna menjadi saluran berkat dan berkati para siswa-siswi ini untuk mengerti, memahami, terlebih dimampukan menjadi pelaku akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi murid Kristus. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 di sana berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka semua melakukan kehendakku, dan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, belajar dari ayat ini, ada 3 hal yang bisa kita pahami. Yang pertama, akan apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Ingat saudaraku, kita tidak mampu berjalan sendiri, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan, cobaan, persoalan hidup hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu kita sangat tahu bahwa saya dan saudara sangat membutuhkan Tuhan. Yang kedua, agar kita mengerti akan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Kita diingatkan akan kisah pada hamba yang jahat ketika masing-masing diberikan talenta, yang lain dikembangkan dengan sedemikian rupa sehingga talenta itu berkembang menjadi bertambah, bermanfaat dan berguna. Tetapi hamba yang jahat ini talentanya dipendam, tidak dikembangkan dan tidak dilakukan sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan berguna bagi sesama. Ketika tuannya mendapati hamba ini, saudara, tuannya berkata, "Enyahlah, kamu adalah hamba yang jahat." Yang ingin saya sampaikan dari kisah ini adalah, ingat saudaraku, banyak orang Kristen kesalahannya bukan justru kepada apa yang ia lakukan, tetapi justru kepada apa yang ia tidak lakukan, seperti hamba yang jahat ini. Hamba yang jahat ini kesalahannya bukan pada yang ia lakukan, tetapi justru pada apa yang ia tidak lakukan. Dikasih talenta tidak dikembangkan, demikian juga saya dan saudara-saudari semua. Ya, Tuhan kasih bakat, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kesehatan, tenaga, Tuhan kasih apapun yang terbaik untuk saudara. Persoalannya, apa engkau sudah menggunakan untuk memuliakan Tuhan? Apa engkau sudah mengembangkan untuk menjadi manfaat bagi sesama? Terlebih bagi anak-anak Tuhan, supaya engkau menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan saudara dan saudariku semua. Jadi mari kita mengembangkan diri, menggunakan talenta yang ada untuk memuliakan Tuhan dan menjadi manfaat bagi sesama dan Tuhan. Dan yang ketiga, agar kita mengerti apa yang harus kita hasilkan untuk Tuhan, saudara-saudariku. Ya. Dalam perjanjian lama, pohon yang berbuah lebat itu sering dijadikan kiasan sebagai lambang dari kehidupan orang yang benar di hadapan Tuhan, sebagai orang yang taat hidupnya terhadap firman Tuhan. Demikian hidup saya dan saudara ini seumpama pohon harus menghasilkan buah. Kita diperlakukan Tuhan secara istimewa, diberkati Tuhan secara luar biasa, tetapi yang menjadi persoalan buah apa yang sudah kita hasilkan bagi Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, ya. Pada awalnya Tuhan mengundang kita semua, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Setelah kita datang meresponi panggilan undangan Tuhan itu, saudara-saudariku, Tuhan tuh akan memproses saya dan saudara sedemikian rupa. Tuhan akan memberkati saya dan saudara sedemikian rupa.
Tuhan akan membekali saya dan saudara sedemikian rupa, akan mengubah saya dan saudara sedemikian rupa, akan mengurapi saudara dan saya sedemikian rupa. Sehingga pada waktunya dia akan bisa berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ingat, engkau enggak sendiri, Tuhan akan menyertaimu sampai pada akhir zaman. Saudara, yang menjadi persoalan di sini adalah Tuhan memang memanggil semua, tetapi tidak semua menanggapinya, ya. Tuhan memang mau semua anak-anak Tuhan diajar tentang kehendak Tuhan. Tetapi persoalannya tidak semua memahami. Saya tidak tahu dengan kondisi saudara-saudari semua. Apakah semua saudara-saudari memahami yang namanya firman Tuhan, ya? Semua dibina, tetapi tidak semua taat. Harapan saya anak-anak Tuhan yang ada di sekolah ini menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Maka pemuritan sangat penting, karena pemuritan adalah sebuah proses, ya, menjadikan seseorang itu alatnya Tuhan berbicara, menjadikan seseorang alatnya Tuhan bersikap, menjadikan seseorang alatnya Tuhan bertindak. Sehingga saudara-saudari bisa bayangkan ketika saudara-saudari semua sudah dimuridkan di dalam Kristus, ucapanmu akan selaras dengan firman Allah. Ucapanmu akan selaras dengan kehendak dan karakternya Tuhan, dan pasti ucapanmu akan memberkati. Sikapmu, tindakanmu akan selaras dengan firman Allah dan karakternya Tuhan itu sendiri. Dan sudah pasti karaktermu akan memberkati di mana engkau berada. Orang kan berkata, "Wah, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, itu hidupnya luar biasa. Prestasinya bagus, disiplin, ya. Mereka sopan, mereka tidak sombong, mereka baik, mereka tidak jahat. Mereka menghormati guru dengan baik. Mereka memiliki tanggung jawab yang baik. Mereka memiliki prestasi yang baik." Ini akan menjadi berkat saudara-saudariku semuanya, ya. Adapun harapan dari pemuritan ini adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan dan mengakhiri pertandingan itu dengan baik, supaya kita dari hari ini sampai akhir kehidupan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, tangguh, berdampak, dan kita kelak bisa mengakhiri kehidupan yang baik. Hari ini saudara masih percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi jaminan apakah engkau sampai tua tetap percaya. Maka perlu pemuritan agar kita tetap dimampukan setia sekaligus taat dan memiliki kualitas kehidupan Kristen dan Katolik yang baik. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tanda seorang murid ini harus ada dalam kehidupan saya dan saudara dan saudari semua, yaitu memiliki keyakinan yang kuat tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Keyakinan ini yang akan membuat saudara-saudari semua akan tetap setia kepada Tuhan, yang akan menjadikan Tuhan Yesus itu segalanya, saudaraku. Tidak bisa ditukar hanya dengan pacar, mungkin lain iman, ya. Tidak bisa ditukar mungkin hanya karena kecewa meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, seorang murid Kristus akan memiliki keyakinan yang kuat, ya, bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka disinilah nanti yang akan membedakan saudara-saudariku antara perbedaan antara pengikut dan murid itu jelas sangat berbeda. Dan harapan saudara golongan murid-murid Yesus yang sejati bukan hanya pengikut saja. Nah, ini sangat berbeda saudara-saudariku semua. Perbedaannya apa? Pengikut itu hanya mencari keuntungan. Ya, selama persekutuan itu menguntungkan, menyenangkan, ya. Apalagi di sana ada seseorang yang ditaksir, wah, setia. Tapi begitu merasa tidak untung, begitu mudahnya meninggalkan. Ini bukan murid Kristus yang sejati. Karena murid Kristus yang sejati akan mencari kebenaran, bukan keuntungan.
Lalu pengikut itu hanya akan mencari kesenangan, sedangkan seorang murid Kristus yang sejati akan mencari pertumbuhan. Walaupun di sini aku tidak merasakan kesenangan secara daging, bahkan banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi kalau di sini saya tahu saya bertumbuh, saya akan tetap mengikut Tuhan apapun tantangannya. Saudara, yang ketiga, pengikut itu hanya ikut-ikutan sifatnya, saudaraku. Tetapi seorang murid akan terus bertekun dalam belajar. Saudara, jangan jadi orang yang tidak punya pendirian. Diajak ke sana, diajak ke sini, ya. Tapi teruslah belajar di dalam Tuhan. Milikilah keteguhan sebagai anak Tuhan yang menjadi berkat, saudara-saudariku semua. Kemudian pengikut itu akan lari jika merasa sakit, ya. Tetapi seorang murid akan terus bertekun. Makanya jangan heran orang-orang zaman sekarang itu mudah sekali pindah gereja, ya. Katanya di sini tidak diperhatikan, pindah, ya. Di sana tersinggung, pindah lagi, ya. Di sana mungkin merasa tidak dihargai, pindah lagi, ya. Dan yang terakhir mungkin bisa meninggalkan Tuhan. Ini bukan murid Kristus, tetapi murid Kristus itu akan bertekun, saudaraku. Bahkan ketika kita tetap tersakiti, kita tetap memikul salib, ada harga yang harus kita bayar, banyak tantangan dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, tapi kita akan tetap bertekun, itulah murid Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, mari kita terus belajar bersama-sama. Pengikut itu sifatnya hanya ingin selalu diperhatikan, saudara-saudariku. Sedangkan murid ingin selalu menjalankan perintah dengan baik. Pengikut itu sifatnya hanya sementara, tetapi murid akan tetap bertahan sampai kekal. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita tetap tekun, kita terus berkarya di dalam Tuhan, ya, melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Ingat, jadilah berkat di mana engkau bersekolah, jadilah teladan, ya. Saudara, milikilah prestasi-prestasi yang baik, karena anak-anak Tuhan disertai oleh Tuhan, ya. Jadilah anak-anak yang boleh memberkati, ya. Gurumu diberkati, teman-temanmu diberkati, orang tuamu pun bahagia melihat karakter dan prestasimu, saudaraku. Dan ingat, kita akan bersama-sama terus bertekun. Hanya ketika saudara menjadi murid Kristus, maka saudara akan bisa bertahan dan menghasilkan buah-buah yang indah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sepanjang sejarah saya melayani Tuhan, anak-anak muda, siswa-siswi yang saya kasih dalam Tuhan, yang ingin sampaikan, saya melihat keberhasilan orang-orang yang giat melayani Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang Kristen Katolik yang melayani Tuhan, setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, masa depannya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan tetaplah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, jerih payahmu tidak sia-sia, diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau nggak usah ngiri dengan orang yang begitu mudahnya kalau ada kegiatan-kegiatan rohani tidak ikut, ya. Diajak terlibat dalam pelayanan persekutuan tidak mau, nggak usah peduli dengan orang seperti itu. Giatlah selalu, karena Tuhan sedang memperhitungkan jerih lelahmu, saudaraku. Tuhan akan memberkati baik masa depanmu, baik kelak pekerjaanmu, baik kelak pasangan hidupmu, keluargamu kelak, dan masa depan yang terindah buat saudara-saudari semuanya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, berkati setiap siswa-siswi
yang mendengarkan firman Tuhan ini ya Tuhan, biarlah mereka bertumbuh kuat di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang kokoh, hidup kudus di hadapan Tuhan, taat dan setia sampai akhir hidupnya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati ya Tuhan masa depan, berkati para guru, para murid-murid yang ada, sehingga mereka boleh menemukan berkat-berkat yang indah di dalam kehidupannya. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian dimanapun kalian berada. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kali ini, kita mau menari bersama dengan Tuhan. Sampai bertemu di acara selanjutnya.